Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Amang. Nama saya adalah Hilda Gurus Tinjak, yang suka dipanggilnya Amoy lebih terkenal. Saya sudah berumah tangga dengan orang Ambon, tapi saya angkat menjadi Marbun. Saya mempunyai 2 putri. Yang saya pertanyakan, Amang, apakah di dalam Sri Kandi itu ada ketumnya sedunia seperti Amang? Yang pertama, apakah diizinkannya adanya ADRT di dalam Sri Kandi? Terus kepengurusannya itu dari jajaran mana aja Amang, sampai kemana gitu Amang? Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Mantap. Inang di Sri Kandi di mana? DPC Tangsel. Jadi ketua Inang adalah Amang Tahana Sugian, bukan dari mana-mana. Jadi komando Inang adalah Amang Tahana Sugian. Karena kan divisi ya, divisi pemberdayaan wanita itu adalah di bawah dari pimpinan ketua DPC, bukan dari Sri Kandi DPD, DPP. Tidak. Jadi tidak ada ketua di dalam ketua, tidak ada aturan di dalam aturan. ADRT dan PO itu turunnya dari pusat sampai ke bawah. Jadi jangan membuat struktur di dalam struktur. Itu nggak ada. Jadi tidak ada ketua umum Sri Kandi sedunia. Nanti besok ibu-ibu buat PBB juga, tapi pemudi Batak Bersatu. Nah, kalau nanti isinya semua perempuan. Nah, jadi tidak ada itu. Nah, tapi silahkan kalau untuk ajang silaturahmi ada grup Sri Kandi seluruh dunia, silahkan. Tetapi di DPP Sri Kandinya bukan itu menjadi pucuk pimpinan. Karena di DPP seolah-olah menjadi pucuk pimpinan, tidak. Pucuk pimpinan adalah di mana ibu-ibu sekalian terdaftar. Misalnya di DPC, ya ketuanya ya DPC. Yang bisa memerintahkan Inang itu adalah ketua DPC. Nah, ini bicara One Komando. Nah, jadi komandonya dari ketua DPC, bukan dari kepala departemen Sri Kandinya DPP, bukan. Mereka hanya bisa minta tolong, Inang tolonglah ada gini, atau berkolaborasi membuat sebuah event bersama. Itu pun kalau memang dia skupnya skala nasional atau skala internasional dunia, harus ada persetujuan dari saya. Kalau skupnya ada skala DPD, harus ada persetujuannya dari ketua DPD. Kalau skupnya ada skala Kabupaten Tangsel, nanti melibatkan Sri Kandi DPAC, ya harus ada persetujuan dari ketua DPC. Bukan berarti misalnya Inang sebagai kepala divisi pemberdayaan wanita, seolah-olah seluruh Sri Kandi yang ada di PAC ini adalah harus tunduk dan patuh sama komando Inang. Tidak, mereka tunduk dan patuh terhadap ketuanya masing-masing. Gitu, jangan sampai salah. Ya, jadi tidak ada ketua umumnya di Sri Kandi sedunia, dan tidak ada ketua Sri Kandi yang menaungi seluruh DPD sampai ke PAC di Banten, tidak. Nah, ini kalau sempat ada kayak gitu, nanti ketua DPD udah nggak didengar itu, karena udah nggak punya komando. Jadi memang struktur organisasi kita desain seperti itu biar tetap nanti muaranya semua ke ketua masing-masing. Jadi Sri Kandi, posisi Sri Kandi divisi pemberdayaan wanita itu sama dengan posisi divisi Hankam, sama posisinya dengan divisi yang lain-lain. Jadi tidak ada nanti kalau Sri Kandi bikin kayak gitu, nanti Hankam bikin begitu lagi, ada ketuanya, ada ininya. Ya ketua ini apa fungsinya, ketua DPC nggak ada fungsinya. Jadi jangan mau terkotak-kotak gara-gara itu. Kembalilah semua ke DPC PAC-nya masing-masing. Silakan bergabung, berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat satu event, silakan. Dengan catatan dapat persetujuan dari ketua DPC-nya atau ketua PAC masing-masing. Jadi jangan ada perintah misalnya dari saya ini kepala departemen pemberdayaan wanita, kita harus buat iuran sekian. Ini sekian, ini sekian. Berarti sudah bikin aturan dalam aturan. Jadi itu saya tegaskan, saya pastikan. Kenapa? Karena pemberdayaan wanita atau Sri Kandi yang kita sebut bukan organisasi sayap. Kalau organisasi sayap memang itu memiliki ADRT dan kepengurusan struktural tersendiri, walaupun dia induk organisasinya adalah Pemuda Batak Bersatu. Tetapi pemberdayaan wanita itu bukan sayap organisasi.
Dia itu adalah bagian dari struktural yang ada. Jadi tetap nanti kembali ke ketua DPC. Jadi komando Inang ada di beliau, bukan ada di DPP, Serikandi DPP. Tetapi berkolaborasi, berkoordinasi bisa. Saling menghormati karena hierarki hal yang wajar. Saling menghormati bukan berarti komando dari ketua, selalu dari ketua. Kecuali dari misalnya kepala pemberdayaan wanita di DPP memerintahkan pemberdayaan wanita yang ada di DPC harus mengatasnamakan saya. Inang izin, ada perintah dari ketua umum begini. Itu pun dia tidak akan minta langsung ke Serikandi, pasti meminta ke ketua. Gitu. Misalnya kepala departemen pemberdayaan wanita DPP, ya Serikandi di DPP, saya bilang, Inang coba tolong dulu bilang sama DPC, Serikandinya DPC, sampaikan kita mau ada ini. Pasti dia akan telepon ke ketua DPC dan bahasanya harus amang ketua izin. Saya kepala departemen pemberdayaan wanita dari DPP, saya tadi diperintahkan ketua umum untuk bisa Serikandinya di DPC itu bekerja sama kita melakukan kegiatan ini. Nah, itu dia yang pasti Nang. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh ketua. Nah kalau begitu nanti terjadi kegiatan Serikandi nanti tidak akan diketahui ketua. Dan mungkin ini yang terjadi di DPD. Nah itu tidak boleh. Ya itulah tadi saya sampaikan di awal Inang, Serikandi ini adalah buruh raja tapi jangan mengarajai. Jadi oke, itu sah-sah saja lah ya, itu curahan hati atau apapun. Tapi kita bicara mekanisme organisasi, kembalilah Serikandi itu ke pimpinannya masing-masing di DPC, PAC, DPD masing-masing. Inilah pimpinan-pimpinannya. Bukan jangan bikin grup baru, karena ini akan jadi pecah. Oke, baru tadi pertanyaan itu berapa pertanyaan tadi Nang? 3 ya? 2 jual. Oke. Udah terjawab tadi sekalian ya, sudah ya. Ada. Ya. Oke. Sekarang masalah gimmick aksesoris, atribut. Ada atribut yang memang tidak bisa dicetak, yaitu seragam. Itu ada di PO kita. Tetapi dengan kreativitasnya kawan-kawan sekalian bikin jam dinding, pemuda Batak Bersatu, kacamata ada stiker PBB di kiri kanan, bisa. Ya kan, makanya saya bilang dengan kreativitasnya tapi bisa tetap kelihatan. Kan saya nggak tahu teknologi sekarang kan, tapi ada logo PBB yang gini kiri kanan. Bisa, silakan Inang. Yang tidak diatur di dalam ADRT silakan dibuat dengan catatan untuk kepentingan organisasi dan harus bisa terkoordinir. Artinya tidak bisa dicetak personal tidak bisa, harus tetap ada komando dari ketua. Nanti ketua yang lempar ke bidang usaha atau bikin tim untuk menjual gimmick itu ya terserah lah, aksesoris lah, apa untuk menambahin kas. Nah ini selain itu organisasi tidak bisa jalan kalau tidak ada uang. Setuju ya? Tapi jangan tanya uangnya dari mana, karena mungkin orang inang-inang lebih pintar cari duit. Nah artinya gini, ciptakan usaha-usaha di organisasi untuk menambah kas. Misalnya seperti saya bilang tadi, ya bikin catering atau bikin kayak tadi lah misalnya. Ya kalau misalnya kita tadi kan toh kita harus keluarkan kas untuk beli makanan, ya ibu-ibu yang kerja di DPP ini kita lakukan. Sedangkan jangankan untuk mohon maaf untuk